Izin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pariaman ke Bukit Tinggi, singgah Sabanta di Bungo Tanjung. Indak pantun, sekedar bercerita saja. Bahwa tadi dari Pariaman, insyaallah kan ke Bukit Tinggi, singgah Sabanta di Bungo Tanjung. Bunyinya bentuk pantun. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat? Insyaallah, tabarakallah. Kopiah bukan sembarang kopiah. Kopiah dibeli lanto perapat. Ceramah bukan sembarang ceramah. Ceramahnya angin dan sangat menyengat. Nah, itu meniru pantun ibu protokol pembawa acara. Dan sama-sama awak hormati ketua beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Hadir pula bersama kita tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, hadirin hadirat, bundo kanduang, wali nagari, nan gadang dari Bogala, nan ketek dari Sabui Namo, insyaallah sadonya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya kalau awak ndak inget cie-cie. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, nan alun babini dan alun basunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang merantau sejauh mata memandang. Pitihnya banyak, rumahnya gadang, bininya cantik, duitnya indak terhitung. Lalu kemudian inyo mati. Maka pitihnya akan dibagi-bagi, diambil di ahli waris. Betul? Rumahnya akan dijual, otonya akan ditarik dialer di alun lunas, cincin-cincinnya akan diperebutkan anak menantu, bininya akan dipinang oleh brownies, berondong manis. Begitulah nasib manusia yang menyedihkan. Pagi iko sesudah sholat tahajud, sebelum azan subuh bakumandang, selesai berzikir menunggu azan, duduk ambos bantam, membuka handphone, mencari berita, keluar terbaca berita pemilik rumah makan hebat orang kaya masuk rumah sakit karena tidak sempat makan, terlalu sibuk mencari makan. Aneh bin ajaib dunia ini. Tapi ada orang-orang Bungo Tanjung yang cerdas, makanya tahu bahwa ini akan mati. 8.000 meter tanah ini wakafkan, tagak Masjid Baitul Ma'mur, orang sholat alun. Aduh, Ustaz Jelfatullah, tak nampak ambo tadi. Guru awak bersama, Buya Jelfatullah. Mudah-mudahan sehat badan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanah itu 8.000 meter persegi dan akan dibangun di atasnya Masjid Al-Ma'mur. Masjid itu tempat persinggahan, deinyo berada di tepi jalan raya. Orang dan lalu lalang akan singgah mampir ke masjid. Mau ke mana? Ke masjid. Mau ke mana? Ke masjid. Mau sholat? Enggak, ke toilet. Andai inyo indak sholat sekalipun, maka orang nambah wakaf tanah iko dapat pahala. Betul? Apa lo betul? Inyo ndak sembahyang. Inyo kan masuk ke toilet. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka dimudahkan Allah urusannya hari kiamat. Tidak ada urusan yang paling sulit dan berat selain menahan buang air besar dan buang air kecil. Betul apa enggak? Jadi kalau ada orang membangun masjid mengatakan masjid hanya dipakai untuk sholat saja, maka toiletnya jangan dikunci. Kalau takut kotor bau tidak bersih, buka 1/24 jam. Supaya apa? Banyak orang nan dalam kesulitan hidup, sesudah itu lapehlah dunia rasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, investasi sekarang orang luar biasa. Ada namanya investasi ameh, ada namanya investasi tambang, ada namanya investasi duit, tapi ada investasi yang tak putus sampai hari kiamat.
itulah dia investasi membangun masjid. Orang Bungo Tanjung cerdas. Orang cerdas bukan orang yang punya IQ 200. Orang yang cerdas bukan yang punya IP ampe. Orang yang cerdas bukan orang yang profesor doktor. Orang yang cerdas adalah al-kayyis. Orang yang cerdas mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan dia terima sesudah dia mati. Iko tanah 8.000 meter, semeternya bara di daerah awak di Bungo Tanjung yang strategis mahal, tapi nyoba pikir kalau ambil pitih maka itu hanya akan menjadi rebutan ahli waris. Tapi kalau amu bangunkan masjid, maka itu yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, solat tahajud, solat duha, solat witir, malam orang beriktikaf Ramadan, maka 24 jam pahalanya mengalir. Sore ibu-ibu mengaji, itu yang akan menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanahnya lah ado, pitih lah siap 2,5 miliar, tapi tentu itu belum cukup kalau dihitung dengan jumlah yang diperlukan. Itulah maka bapak dan ibu panitia membawa kresek akan mengumpulkan pitih, karena jangan sampai yang punya tanah sajonan masuk surga. Ibu-ibu juga ingin masuk surga kan? Nah, masuk surga 2.000 Pak caranya. Maka dibawalah ini kresek-kresek. Coba kreseknya naik ke atas, sebab ikan-ikan nanggadang banyak dia teh. Ada ikan paus, ada ikan hiu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di tempat lain dibuat orang waktu menguntip piti untuk masjid itu biasanya kotak. Ada kotak basi, ada kotak aluminium, ada kotak kardus. Tapi di Bungo Tanjung iko sengaja dibuatnya kresek tembus pandang supaya nampak warnanya apa. Nah, iko memang cerdas orang Bungo Tanjung. Masuk piti yang bocah lihat nampaknya abu-abu. Masya Allah, tak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dek apa tiba-tiba Buya berselawat? Tadi perasaan ambo tenang, tiba-tiba detak jantung ambo kok kencang. Apalah sebabnya kok? Rupanya kereseklah tiba dia teh. Kau namanya senjata makan tuan. Alhamdulillah, takbir. Masya Allah Pak Wali, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Itu caranya Bu. Kalau tadi itu tanang aja detak jantung kamu tadi. Waktu menghadapi orang banyak, bapak-bapak, wali nagari, DPRD, tenang. Tiba-tiba apa kok? Rupanya kresek lah dake. Jadi kalau ada di antara ibu merasakan itu, capek awak berselawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan memaksa jamaah, ini hanya kasihan kepada jamaah, karena kita semua akan mati menghadap Allah. Yang tua akan menghadap Allah, yang muda pun juga sama. Yang sehat jangan bangga, yang sakit jangan putus asa, karena malaikat maut tidak pernah melihat akte kelahiran. Betul? Berapa banyak orang yang diponis dokter, wah ini sakit jantung koroner, nampaknya tidak sampai hari Jumat meninggal. Rupanya Allah 2 tahun hidup sampai kini. Pak dokter itu pula dulu meninggal. Kita tak tahu kapan kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dibangun dengan tetes peluh keringat dan air mata perjuangan, merantau ke kampung orang nan jauh di Mato, lalu kemudian menyewa orang yang pandai menggambar, arsitek, pagi, petang, siang dan malam dicaliak bantu kamarnya, di ruang tamunya, di latak otonya,
rumah Allah selesai, orangnya pun nyawanya selesai juga. Dianta ke liang lahat. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ku ada 3. Nampak tamu mengiring jenazah ke liang lahat, maluhu haratonyo, otonan mahal yang cantik akan mengiring ke liang lahat, tapi hanya sampai ke pelataran parkir. Nang kedua, ahluhu, anak bini manangih hendak putui air mata, udah kandung yang tahu nangisnya ndak. Datanglah kawan-kawannya, bata basah baju nan eloknya, sabar yo sabar. Ambo bukan masalah sabar, kau utangnya banyak. Ambo banyak kali menyaksikan orang mati di liang lahat itu, waktu kan dikubur, menangis ambo cak lihat bininya. Kau masuknya ke dalam, cek buyanan ada di situ. Jangan bu, sabar, jangan. Ambo yang saja ambo. Ambo tidak dong larang, ambo ingin mencari. Iyonya kau ingin masuk. Bego kalau ada orang mati, ada di atas keluarganya ingin masuk, jangan ditahan. Dia kan saya cak lihat. Iyo enggak. Ini hanya sandiwara semata, guys. Tidak ada yang mau masuk ke dalam. Ambo tanya sejujurnya, kalau apa-apa kau meninggal, mau ibu masuk ke dalam? Tidak kecilnya pak. Jale, udah mau Tanjung, kau jujur. Kita akan mati. Jadi kalau ada orang ngecek, Adinda, jangan pergi jauh lama-lama ya. Aku tak ingin setengah napasku pergi. Itu namanya sasa ango. Kita akan sehidup semati. Nggak ada, ada tuh ambo hidup, kamu mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang betul-betul sehidup semati. Mana? Nih tanah 8.000 meter akan sehidup semati. Dibawa ke depan Pak KUA. Saya wakafkan tanah ini 8.000 meter untuk pembangunan Masjid Baitul Makmur Bungo Tanjung, tunai. Kecek nama narimo dari Yayasan Masjid Bungo Tanjung Baitul Makmur, ambo tarimo tanah wakafnya, Pak Kuas sebagai saksi, dibuatkanlah suretnya, namanya akta ikrar wakaf. Dari tanah akta ikrar wakaf itu dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dan Kota, lalu kemudian dikeluarkanlah suretnya. Tidak ada nama awak di situ, dan ada adalah nama Masjid Baitul Makmur milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah. Iko penting. Banyak orang, ampun tak perlu iko surat-surat iko, ampun lillah. Iyo awak lillah, cucu awak. Berapa banyak cucunya menggugat tanah datuknya karena menganggap dulu tanah tak laku dijual, tak ada harganya. Tapi hari berganti musim berubah, tiba-tiba tanah 1 meter berharga 5 juta, akhirnya tanah disita, masjid pun disita, karena orang tak takut kepada Allah. Inilah pentingnya hitam di atas putih. Hitam di atas putih, ada surat menyurat, karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Ustadz, tidak boleh suuzon. Betul, Islam tidak mengajarkan suuzon, tapi Islam mengajarkan kehati-hatian. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo biasanya diundang untuk meresmikan masjid. Tadi di Kota Pariaman. Berikut ini penandatanganan prasasti yang akan disaksikan oleh Bapak Wakil Wali Kota dan Wali Kota Pariaman, yang akan ditandatangani oleh Yang Mukarram Ustadz Abdul Somad. Ambon tidak pernah membebaskan tanahnya, Ambon tidak pernah ikut menggotong royong membangunnya. Pas meresmikan, tanda tangan Ambonan letak di situ. Tadi bayangan Ambo di Bungo Tanjung, Ambo tanda tangan Jo. Sampai Ambo cari, mama sajiknya. Rupanya peletakan batu pertama. Biasanya Mas Sajid dan Ambo letakkan batu pertamanya, tidak bertambah batunya. Tapi di Bungo Tanjung berbeda. Mengapa? Karena modalnya sudah ada 2,5 miliar. Allahu Akbar. Meletakkan batu pertama Masjid Baitul Makmur Bungo Tanjung oleh Ustadz Abdul Somad. Untuk apa? Karena sampai masanya nanti anak kemanakan Ambonan ada di Bungo Tanjung akan bertanya,
Zaman sia dulu masjid kau dibangun, zaman Pak Wali. Sia nama letakkan batu pertamanya. Batu pertama diletakkan oleh Ustadz Abdul Somad tahun 2022 tanggal 3 Juli. Di mana Ustadz tu kini? Lah mati. Maka anak-anakku akan berkata, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk Ustadz Abdul Somad Al-Fatihah, untuk Ustadz Abdul Somad dibacakannya Yasin. Itulah yang kekal abadi, yang lain hilang. Hari ini ambo dimuliakan di muka Tanjuang, diagih pentas, pakai karpet, pakai kursi, duduk di atas, mulia. Tapi kok ndak lama, sementara pesta selesai. Kalau habis acara, sadonya akan turun ke bawah. Ndak mungkin ambo surang di atas. Datang panitia berbisik, Buya, acara labi. Semua pesta pasti akan berakhir, semua pasti akan mati, semua pasti akan selesai. Bapak-bapak anggota dewan, paling lama 2 periode, 3 periode, bupati, wali kota, gubernur 2 periode, habis. Setelah itu KPK pun tiba. Bersih, alhamdulillah. Setelah itu apa? Yang kekal hanyalah masjid. Maka ambo maimbau kadun sana ambo kasadonyo nan ado di luar Bungo Tanjuang, nan ado di luar bumi Minangkabau, dari Sabang sampai Papua, bahkan ada di perantauan di Saudi Arabia, di Malaysia, pulang ke kampung halaman. Engkau kaya bukan karena mobilmu mewah, engkau kaya bukan karena rumahmu hebat, engkau kaya bukan karena namamu besar, engkau kaya karena hatimu tak lagi ada dunia di dalamnya, sehingga mampu berwakaf untuk membangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Maka yang mewakafkan tanah, ikola orang nan rumahnya paling lapang di surga, gadang rumahnya 8.000 meter persegi, liang lahatnya sejauh mata memandang. Awak di liang lahat itu Pak, ndak sampai pandangan kita sejengkal. Kok sejengkal? Orang di liang lahat itu matonya ndak sampai sejengkal. Dia apa? Sebab ujung hidungnya lengket ke tanah. Digali tanah liang lahat, dimiringkan ke kiri, ke kanan, madok ke kiblat, diambil tanah bulet-bulet, diletakkan di tengkuk, pinggang dan kaki supaya ndak tumbang telentang, lalu kemudian hidungnya menyentuh tanah. Kalau gitu pandangan awak tidak sampai sejengkal. Tapi ada orang yang alam barzahnya lapang. Siapa itu? Orang yang membangun masjid. Jadi kami Ustaz tidak ikut membebaskan tanah. Tadi nak masuk PT itu sekitar 5.000 rupiah. Insya Allah lapang juga, cuma tidak terlalu lapang. Innamal a'malu binniyat. Kami yang tidak punya kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai kemampuan awak masing-masing. Kalau engkau seekor gajah, bawalah sebatang kayu kelapa. Kalau engkau seekor semut, bawalah sebutir gula. Maka sebutir gula bagi semut, satu batang kelapa bagi gajah, dalam pandangan Allah itu sama. Tapi kalau engkau kaya raya, engkau seekor gajah membawa sebutir gula, itu namanya keterlaluan, beb. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua untuk kepentingan kita bersama. Orang-orang yang membangun masjid itu kalau kita lihat dalam sejarah, bangunan nampak tamu di atas dunia kok masjid. Inna awwala baitin, bangunan pertama, wudi'a linnas, yang dibangunkan untuk manusia, lilladzi bi Bakkah mubarakah, yang ada di kota Makkah, itulah inyo Masjidil Haram. Mudah-mudahan awak panjang umur, urah rasaki sampai ke Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil, itu masjid yang kedua namanya Masjidil Aqsa. Hadis Nabi menyebutkan, yang pertama Masjidil Haram, yang kedua ya Rasulullah Masjidil Aqsa, kam bainahuma, sampai 10 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah menuju Quba sampai hari Senin disambut dengan Tala'al Badru alaina. Hari Senin Nabi membangun masjid yang ketiga,
itulah dia namanya Masjid Quba. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, sampai hari Nabi di Quba. Hari Jumat dia bertolak dari Quba menuju Madinah. Alun sampai ke Madinah, solat Jumat, maka dibangunlah masjid oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengenang hari Jumat. Di masjid disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah. Setelah itu baru kemudian sampai Nabi ke Yathrib. Yathrib artinya tanah mati, Yathrib artinya tanah tandus, Yathrib artinya tanah banyak penyakit, banyak kuman. Dirubah Nabi karena namanya tak bagus, diganti Nabi namanya Al-Madinah Al-Munawwarah, Munawwarah, yang terang benderang. Kita tak perlu merubah nama karena namanya sudah bagus, luar biasa. Apa namanya? Bungo Tanjung, cantik dan indah. Sampai kini ambo alun mancalian nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berilah Masjid Nabawi. Ada orang ingin mewakafkan tanahnya. Ini tanahnya ya Rasulullah. Nabi membali tanah itu diwakafkan Nabi. Apa makasudnya? Sebab Nabi walaupun inyo Sayyidul Anbiya wal Mursalin, walaupun inyo pemimpin Nabi dan Rasul, tapi inyo ingin dapat limpahan tanah wakaf. Jadi Masjid Nabawi itu panjangnya dari kamar Nabi 22 meter. Kok kamar Nabi ikut sampai Nabi mimbar khutbah mabaina baiti wa mimbari, antara mimbar ambo dan sampai rumah ambo 22 meter, ke belakangnya 15 meter tanah wakaf Nabi Muhammad SAW. Raudhah, taman Raudhah. Orang pai haji ampe juta orang kalau kuota zaman dulu. Lalu kemudian sadonya ingin masuk ke dalam 22 kali 15 meter tanah wakaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini di Bungo Tanjung sudah ada 8.000 tanah wakaf, 8.000 meter ikut tanah wakaf. Sampai hari kiamat akan ditegakkan solat Jumat, akan berkumandang asma Allah dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikolah orang yang paling berbahagia yang sudah mewakafkan tanah iko insya Allah. Dan di atas tanah iko bukan cuma ada masjid, tapi ada namanya rest area. Rest bahasa Inggris istirahat, area tempat lingkungan area istirahat. Orang nan panik mengantuk dalam perjalanan panjang singgah, nampaknya rest area nya pun singgah. Tadangan suara azan, hayya 'alas shalah, inyo pun solat. Rest area di tempat lain tak ada tempat solatnya. Ada surau musola tapi kotor, kamar mandinya bau, airnya macet tidak jalan, suara azan tak berkumandang, tak ada muazzin. Tapi Masjid Baitul Ma'mur insya Allah ada, terjaga, terpelihara. Kenapa? Karena saudara yang ada di perantauan tetap mengucurkan dana, yang ada di ranah Minang memperhatikan sejarah kesejahteraan masjidnya, maka insya Allah semua orang akan singgah lalu lalang. Dan akan dibangun pula klinik di atasnya. Ada ibu yang hamil tua, hatinya tentram karena mendengarkan bacaan Quran. Orang kalau sedang hamil tua ini takut anaknya meninggal, takut tiba-tiba melahirkan, jantungnya tak normal. Maka kalau diperiksakan di puskesmas baik, tapi kadang puskesmas jauh dari masjid. Tapi begitu dibawa ke Masjid Baitul Ma'mur, Masya Allah, begitu sampai di klinik samping Masjid Baitul Ma'mur, didoakan oleh imam baca azan solat, lalu kemudian anak pun lahir. Bingung suami, siapa nama anak awak? Oh, dah lagi saja namanya Al-Ma'mur, sebabnya lahir di Masjid Baitul. Kan rancak ditanya orang, anaknya bertanya beko, ayah, yo, ayah dulu di mana lahir? Ayah dulu lahirnya di klinik dekat masjid. Itu maka namanya nama Bait Al-Ma'mur, sebab di masjid Al-Baitul Ma'mur. Bapak dulu lahir di mana? Ambo lahirnya waktu macet lampu merah, situ ambo lahir. Namanya siapa? Traffic light. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan hari ini adalah mengajarkan anak-anak kita. Ibu bawa anak-anak, bapak bawa anak-anak. Ini tujuannya apa? Supaya anak ini punya sejarah dalam hidupnya. Nanti kalau anak menantu cucu bertanya,
tahu dengan Masjid Baitul Ma'mur? Masjid Baitul Ma'mur itu dulu ditagakkan waktu ambo kelas 5 SD. Waktu itu ada tabligh akbar, ramai orang. Anak-anak tidak hanya kita ajarkan sholat, sejarah Islam, puasa di kelas, tapi langsung di alam nyata. Ini menjadi pelajaran bermakna buat mereka. Ma'akal tafa'afnaita, pitinan banyak dibalikan ke makanan, busuk. Wa malabista fa'ablaita, pitinan banyak dibalikan ke pakaian, lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, nan dipakai lapuk, nan dimakan busuk. Masya Allah. Nan dimakan lapuk, nan dimakan busuk. Awak satu hari makan 2 ons setengah bare. Satu hari, makan pagi, makan siang, makan malam. 1 bulan berarti 2,5 kilo. 1 tahun itu awak makan 100 kilo. Ambo biarpun kurus bantu iko, ambo lah membusukkan ampe ton 500 kilo bareng. Bayangkan itu berapa banyaknya yang sudah busuk, hancur dimakan cacing tanah. Pakaian tak hitung tabara, peci, jubah, nan lapuk. Tapi ada yang kekal abadi. Mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang hadir bersama kita ini orang-orang besar luar biasa. Nampak tamu Ketua DPRD Padang Panjang, nang kedua Pak Haji Zulkifli Tanjung, Haji Samuel Datu Maju Panjang, ada pula ibu apa bapak kok? Widya Joni Sikumbang, ada Pak Dr. Mawardi, ada anggota DPRD provinsi. Itu semua insya Allah nampaknya gajah-gajah yang akan membawa batang kelapa. Awak insya Allah semut-semut keteknya saja. Semut pun kalau semutnya 3 kontainer luar biasa juga tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan hari ini, idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amalu, putus. Ibu rajin baca Quran, setelah meninggal dunia ibu ndak lagi baca Quran. Kalau ada ibu yang tetap baca Quran setelah meninggal dunia, heboh kampung awak, aduh hantu kecil orang. Bapak rajin sholat duha, sholat tahajud, setelah meninggal dunia stop, istirahat, tak ada lagi. Itu makna in qata'a amaluhu, putus. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Itulah dia wakaf. Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Apa lagi? Waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh, bukan somat. Anak-anak yang soleh, yang selalu ke masjid, yang mengumandangkan azan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak. Harta tak berguna, anak tak berguna, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang tenang, karena sudah beramal soleh. Wal as, demi masa pagi berubah siang. Pagi Allah bersumpah, was-subhi idza tanaffas, masuk waktu duha Allah bersumpah, wad-duha, masuk waktu siang Allah bersumpah, wan-nahari idza tajalla, waktu petang Allah bersumpah, wal asr, masuk malam Allah bersumpah, wal-laili idza saja, sekali lagi Allah bersumpah waktu malam, wal-laili idza yaghsha. Begitulah waktu akan berlalu. Awak idu iko bantu orang duduk di tepi sungai, air nan sudah berlalu, indah akan mungkin pulang kembali. Lalu kemudian masa akan datang awak ndak tahu. Ana terjadi besok pagi, makonan ado kini, itulah bisa awak pakai untuk menolong awak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung ndak dapat menolong. Wa ummihi, ibu kandung. Wa abi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri tak dapat menolong suami, suami tak dapat menolong istri. Wa bani, anak-anak. 5
yang waktu di dunia selalu menolong awak, dakek dengan awak, suami, istri, anak, ayah, ibu, tak dapat menolong. Yang dapat menolong hanyalah harta yang pernah kita pakaikan untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong. Wa yuthabbits aqdamakum, dia akan menguatkan kamu. Ustaz Somad, saya tak sanggup menolong banyak-banyak Pak Ustaz. Kamu nolong berapa? Saya menolong 10.000 rupiah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in tahtazil li sadaqatihi. Beko di padang mahsyar itu panas, tidak ada tenda. Hari ini kita dapat tenda, hari ini bapak dapat tenda, hari ini bapak ibu dapat tenda, hari ini ibu bisa bawa payung. Ambola banyak mencalia orang mati. Alun ada orang Islam mati bawa payung, ndak ada orang Islam mati bawa tenda. Penyewaan tenda pun mati tidak membawa tenda. Lalu sampai awak bernaung di akhirat tu di mana awak bernaung? Tak ada pokok kayu, tak ada rumah. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Ada orang yang dapat naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sodakohnya. Jadi nan wakaf 2,5 miliar itu, insya Allah naungannya di padang mahsyar macam flyover di kota Padang. Tanangnya di bawah. Kalau nan 15.000 payung, nan 500.000 tenda, nan 2.000 karton kardus. Logika itu kan tidak dapat dibawa di akhirat bantu itu Ustaz ya. Rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah, betapa banyak amal yang kecil tapi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah, kata Abdullah Ibn Mubarak, berapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niatnya tidak betul. Kita luruskan niat lillah, maka insya Allah Allah akan mengganti. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang mewakafkan di jalan Allah, kamathali habbah, seperti satu biji, ambatan sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang ada 100. Satu biji disiram tumbuh 7 cabang, tiap cabang ada 100 kali 7 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallah melipat gandakan sesuai kehendaknya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunianya. Kita doakan mudah-mudahan yang sudah berwakaf, kalau dia berkeluarga, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan yang sudah berwakaf anaknya soleh dan solihah. Yang sudah berwakaf didoakan malaikat, bukan ambo. Ambo yang mendoakan belum tentu makbul. Iko malaikat yang mendoakan. Ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadisnya sahih. Ma min muslimin yusbihu, ada orang Islam yang bangun pada waktu pagi, artinya inyo hidup sampai sore iko, lalu kemudian inyo bersedekah, maka Allah kirimkan malaikat berdoa. Akan cek malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, orang yang bersedekah baiklah inyo ganti ya Allah. Orang bersedekah gantilah ya Allah. Bagaimana dengan orang yang tak mau bersedekah? Allah maha adil, Allah kirim jua malaikat. Malaikat itu berdoa juga. Doanya ada dalam hadis, Allahumma a'ti mumsikan talafa, orang nandak mau bersedekah binasakanlah inyo ya Allah. Bukan doamu, doa malaikat. Jadi yang belum bersedekah siap-siaplah binasa. Mau nak percaya anu dikecekkan Ustaz kau. Ikut hadis pun mau nak percaya. Ya ndak apa. Itu buktinya tetanggamu, nya ndak ada bersedekah, rezekinya lancar, umurnya panjang, badannya sehat. Itu bukan nikmat, itu namanya istidraj. Istidraj artinya apa? Rezekinya berlimpah tapi tidak mendekatkannya kepada Allah. Itu sebenarnya adalah istidraj, azab yang tertunda. Semakin banyak hartanya, semakin dalam kerak neraka. Semakin panjang umurnya, semakin lama azabnya dalam neraka jahanam. Itu yang awak ngerikan. Kalau ada orang sakit, belum tentu azab.
Kalau ada orang miskin, belum tentu azab. Kalau ada orang kebakaran, belum tentu azab. Boleh jadi karena Allah sayang. Dengan itu titik baliknya menjadi taubat kepada Allah. Yang awak khawatirkan adalah rasaki banyak, umur panjang, badan sehat, tidak beribadah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang tidak beriman, kami mainkan mereka dengan istidraj. Mereka menyangka dapat nikmat, mereka merasa Allah lalai dan lupa. Wa umli lahum, kuulur, kata Allah, kuulur umurnya panjang, kuulur rezekinya lancar, kuulur jabatannya tinggi. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Mudah-mudahan kita selamat dari tipu daya ini insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang sakit menjumpai Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. Amboko sakit Imam Abdurrahman bin Mahdi, beri berobat. Likulli da'in dawa, semua penyakit ada obatnya. Sudah berobat tapi tidak juga hilang sakitnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan banyak-banyak bersedekah. Jadi kalau ada di antara bapak ibu sakit, datang ke pengurus Masjid Baitul Makmur, iko digo tiga sak semen, iko batu kerikil, iko batu bata, niatkan untuk kesembuhan sesuai dengan hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Pernah diterapkan orang ustaz ya, nama kitabnya Sa'ah wa Sa'ah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Aduh, orang sakit pergi ke Amerika, adiknya orang kaya, orang Saudi Arabia, periksa, kata dokter di Amerika, iko penyakit ndak ada ubeknya, maka pulang saja ke rumah, makan enak, tidur enak. Bapak ibu kalau pergi ke rumah sakit, kecek dokter, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak, itu artinya malaikat maut ndak lama lagi dah tiba. Nyo pulang ke rumah, inyo tak ingat hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Inyo pun bersedekah, bangun masjid, wakaf, infak, sedekah. Sesudah itu cek terakhir, medical check up, nyopai ke Amerika. Dokter memeriksa, tiba-tiba dokter heran bertanya, makan apa? Biasa, makan pagi, makan siang, makan malam. Ada makan obat tertentu? Tidak ada. Tapi ambo mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah, obati dengan sedekah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tak ada yang sulit bagi Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu ambo menyampaikan hadis dawu mardakum bis sadaqah, selesai ambo ke parkir, datang bapak-bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada sesuatu yang mau saya ceritakan Pak Ustaz. Apa itu Pak? Istri saya dulu di dokter kena penyakit kista sebesar duit logam dalam rahimnya. Kata dokter ini mesti dioperasi, kalau tidak nanti jadi tumor kanker ganas. Cara ngoperasinya, rahimnya mesti dibuang. Kalau perempuan rahimnya dibuang berarti tidak bisa punya anak lagi. Ibu-ibu kalau sampai ada kista dalam rahim diangkat, maka dia menangis. Ibu mesti dioperasi, rahimnya diangkat, tidak bisa punya anak, menangis istrinya. Tapi dia ingat hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, bersedekah. Akhirnya sedekah. Cek lagi, begitu diperiksa oleh dokter, ternyata kistanya mengkerut, kecil-kecil, ketek-ketek, hilang. Akhirnya tak jadilah bapak itu membuka cabang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dawu mardakum bis sadaqah. Dan itu bukan hanya untuk awak, amma awak nan sakit, anak awak nan sakit, awak bersedekah, meminta kepada Allah, bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, berkat sedekah ambo untuk pembangunan Masjid Baitul Makmur, berikanlah kesembuhan. Dalilnya ada dalam Sahih Bukhari. Ada 3 orang dalam perjalanan, turun hujan, masuk ke dalam gua. Tiba-tiba waktu mereka dalam gua itu menggelinding satu batu nan gadang menutup pintu gua. 3 orang terjebak dalam gua, didorong tidak terbuka. Inyo inge sedekah bisa menolong. Berdoanya kepada Allah, ya Allah, aku dulu punya pembantuku itu punya gajinya mau kubayar, dia pergi. Lalu kemudian gajinya kubelikan kambingnya beranak pinak, banyak kambingnya. Sampai suatu hari pembantuku itu datang. Aku panggil pembantuku, hei pembantu sini, kau masih ingat gajimu dulu? Ingat.
Kenapa kau tak ambil? Aku lupa. Gajimu sudah kubelikan kambing. Ini kambing semua satu kandang. Ambillah. Akhirnya pembantuku itu mengambil kambing itu, satu pun tidak disisakannya. Parah juga pembantu. Ya Allah, kalau memang amal sodakoh iko ikhlas karena engkau ya Allah, bukakanlah pintu gua. Terbuka pintu gua karena tawassul dengan Allah bersodakoh. Itulah makna ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya Allah, ayo orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassullah dengan amal soleh. Jadi bapak ibu yang berwakaf boleh dia berdoa, ya Allah, berkat wakaf tanah 8.000 meter, jadikanlah anakku anak yang soleh. Tapi jangan kuat-kuat di muka orang banyak, beko khawatir awak jadi riak. Apalagi yang tidak terlalu banyak. Ya Allah, berkat sedekah 2.500 patang. Dah ngadik kawan sebelah apa? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu'. Sedekah bisa menolak mati husnul khatimah, bisa menolak mati su'ul khatimah, dan orang mendapatkan husnul khatimah. Awak selalu berdoa pagi, petang, siang, malam, sore, subuh, tahajud. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Salah satu cara untuk mendapatkan husnul khatimah adalah dengan bersedekah. Datang ke pengurus, ambo yakin dan percaya yang kini alun memberi mungkin inyo khawatir atau indak membawa piti atau beko untuk permisi dulu kepada istri, istri kepada suami, atau mungkin mau bicara musyawarah dulu. Tapi mohon jangan lama-lama, khawatirnya ada yang lebih cepat daripada musyawarah. Apa itu? Mati. Lalu kemudian nanti sesudah musyawarah mereka akan datang menelpon Pak Wali Nagari, menelpon ketua pembangunan masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini ketua pembangunan Masjid Bungo Tanjuang, Masjid Baitul Ma'mur? Betul, betul, betul. Berapa lagi semen yang kurang? Berapa batu bata? Berapa batu kerikil? Apa lagi yang perlu? Bapak mau nolong? Enggak, bertanya saya. Tolonglah Pak. Iko bukan menolong awak, bukan menolong Pak Wali, bukan menolong orang Bungo Tanjuang, tapi menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap sultan-sultan yang abadi kalau dia membangun masjid, pai awak ke Sumatera Utara, mendarat di Kuala Namu, pergi kita ke Medan, begitu banyak nama sultan kerajaan Melayu Delhi, tapi ndak ada awak nan tahu. Yang awak tahu hanya yang bangun Masjid Al-Masun di depan Istana Maimun. Tabang awak ke Kalimantan, begitu banyak masjid, tapi yang menjadi terkesan luar biasa, masjid di tepi sungai Kapuas yang dibangun oleh Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Gadri, Sultan pertama membangun masjid kerajaan Sultan Al-Gadriyah, begitu indah dan cantik. Dan menjadi orang Sumatera Barat kebanggaan luar biasa. Arsitektur masuk dalam 10 masjid terunik di dunia. Itulah dia Masjid Raya yang ada di Kota Padang. Ambo ditanya di orang, Ustaz Somad tahu Masjid Raya Kota Padang? Itulah sampai ambo tahu siapa tang. Ikut membangunnya. Indah. Kalau kita tidak mewakafkan tanah, kita tidak ada ikut gotong royong, paling tidak kita memakmurkan masjid. Jangan sampai awak wakaf tanah indah, gotong royong indah, bali batu indah, masjidnya lah tagak, awak datang petang-petang. Iko nampaknya tiangnya miring kos sebelah. Beko kalau ada orang bantu iko, antupkan kepalanya ke tiang supaya lurus nampaknya tiang itu. Likulli tasbihatin shadaqah. Kalau kau tak mampu bersedekah dengan harta, banyak-banyak bertasbih daripada cakap yang tak betul. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak sanggup bertasbih, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu pun sedekah. Beko masjid Baitul Ma'mur sudah tagak berdiri, datang tinggal senyum saja. Bapak mau nolong? Mana dari tadi senyum Pak? Kece Ustaz Abdul Somad, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Jangan masjid lah tagak berdiri, jangankan senyum nan dibawa ke masjid muko bantu jeruk purut dipijak gajah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beko kalau ada orang di Pekanbaru bercerita, Ustaz Somad, yo, patang kami waktu singgah di Bungo Tanjung, ada masjid rancak mana? Ana mau masjidnya Baitul Ma'mur. Ambo dulu nan datang ke situ. Ikut Ustaz membangun. Tidak, tausiah saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ingin ada sejarah dalam hidup kita, ada mencantol, tersangkut sedikit nama kita, karena itu akan menjadi kenangan yang luar biasa setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua ini akan menjadi kenangan. Manusia diciptakan dari tanah, hidup dia teh tanah, menjua tanah, lamu-lamu akan mati masuk ke lubang tanah dan akan mati dimakan cacing. Lalu yang disombongkan kok apa? Apa yang awak sombongkan, yang awak banggakan? Jadi Ustaz Somad, awak kok sadonya diciptakan dari tanah? Yo, sampai kini tidak ada orang diciptakan dari aluminium. Ada buya, siapa? Robocop, itu tidak orang. Ada buya dari basi, saya tuh Transformer. Kok tuh banyak nonton film kok. Awak dari tanah, mintin dari tanah. Kalau memang iyo dari tanah, maka sifatnya macam-macam. Ada yang suka buah kap tanah, ada yang suka menggeser pancang sempadan tanah. Nah, mewakafkan tanah ikonyo dari tanah biasa, dan suku menggeser pancang tanah inyo dari tanah sengketa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang kaya raya, yang tanahnya seluas mata memandang, yang asetnya tak habis 7 turunan, itu semua hanya akan menjadi azab di hadapan Allah. Bagaimana hebatnya Qarun. Qarun itu Bapak Ibu di Mesir, di Afrika ada danau, namanya Danau Qarun. Mengapa disebut Danau Qarun? Sebab rumahnya, haratonya habis masuk ke dalam, namanya Danau Qarun. Herannya awak, kalau ada orang di Bungo Tanjung menggali tanah, tiba-tiba cangkul itu berbunyi, tok. Begitu digali rupanya ada periuk ameh, maka orang akan menyebut bahwa itu harato karun. Padahal karun di Mesir bisa pula periuk tanahnya sampai ke Bungo Tanjung, saking kan kayonya karun. Tapi sampai kini ambo alun adu waswo orang berkenalan memakai nama karun. Assalamualaikum Pak Ustadz Somad, ya kenalkan nama saya Karun. Nah, mau orang menyebut namanya sebab apa? Sebab haratonya hanya akan menjadi azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanah 8.000 meter, ambo yakin dan percaya anak cucunya akan bangga. Tahu masjid di Bungo Tanjung 8.000 meter? Yo, itu tanah nenek mama kami, itu tanah datuk kami, itu tanah ayah kami. Kamu bangga ingin mengambilnya lagi? Tidak, kami bangga karena kami sudah menghilangkan rasa cinta harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ada orang yang amat sangat cinta kepada harta. Karajunya cuma 2. Jama'a malawa'ad. Jama'a menghitung, ad-dada menghitung, jamaah mengumpul. Alun lalok malam itu kerajonya menghitung mengumpul, tanah hiko tanah hiko tanah hiko tanah hiko pitih hiko piko talalo. Mengigaunya pun pitih hiko. Datang pitih. Ada donatur langsung tiba pitih. Donatur awak Bapak Haji Zulkifli Samuel Tanpa garis miring Pak Samuel Tanjung 500 juta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Manga disabui Allahu Akbar supaya awak mengembalikan iko kepada Allah Ta'ala. Begitu juga ibu nanti kalau dipuji anaknya, anaknya cantik ya, Alhamdulillah. Anaknya pintar ya, Alhamdulillah. Bapak begitu, anaknya ganteng ya, Alhamdulillah. Sebut Allah, sebab kalau tidak nanti masuk setan ke dalam. Anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya? Itu maka ambo ajak bertakbir tadi 500 juta. Allahu Akbar. 2.000 rupiah, subhanallah. 1.000 rupiah, innalillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang punya 500 juta dipakai bali otonya menabrak tiang listrik, kecelakaan, habis pitih berikutnya untuk memperbaiki. Ada pitih 500 juta dibalikan ke rumah, rumahnya bagus, keramiknya licin, kamar mandinya luar biasa,
Orang masuk ke rumah itu sadonya bantu mencaliak kucing Anggora. Dibalikan ke baju, inyo akan hilang usang. Tapi kalau dibangunkan ke masjid 500 juta, ikolanan akan menjadi amal jariah. Bukan 5 tahun, bukan cek periode, tapi sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin.